Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, disyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam Allah semoga Allah curahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan taklim kita bacakan suratul Fatihah untuk bapaknya Bapak Karsono. Beliau orang Cilacap yang kalau Idul Adha suka bawa sapi dari Cilacap. Dan bapaknya berpulang ke rahmatullah. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu. Maka mari kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Nawir Radimun bin Nawikarta, tentu dengan harapan dengan suratul Fatihah segala dosa-dosanya, kesalahannya yang disengaja ataupun tidak disengaja diampuni oleh Allah, dan amaliyahnya yang fardu ataupun yang sunnah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram, khususan ila ruhi Bapak Nawir Radimun bin Nawikarta, Allahumma ighfir lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, pada malam ini kita akan menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim 10 janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah memberikan janji harapan penuh 10 perkara terhadap orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira dengan janji Allah percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan ingkar janji. Ini janji Allah. Ada 10 hal untuk kita yang beriman. Tidak hanya kita beriman, istri kita beriman, orang tua kita beriman, kakek nenek kita beriman, anak-anak kita beriman, cucu-cucu kita beriman, maka akan mendapatkan 10 harapan janji dari Allah Subhanahu. Ini sebuah motivasi supaya kita lebih mempertebal dan mempertajam iman kita. Apa saja kita masuk? Yang pertama, Allah menjanjikan kesabaran dengan pahala. Orang yang sabar dengan imannya, maka akan dikasih pahala yang luar biasa oleh Allah. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Ini ayatnya panjang kok. Ini hanya saya potong saja supaya muat tulisannya. Saya baca panjangnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul, katakanlah Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Tuhan kita siapa namanya? Allah Subhanahu. Maka dulu di alam roh, ketika kita masih di alam roh, belum ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, belum, Allah itu sudah mengikat janji dengan kita. Mungkin kalau dulu bahasanya Suginon, wahai roh, nama kamu nanti di dunia Sugino. Sekarang aku janji, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu apa bukan? Kita dulu dijanji semua seperti itu. Wahai Ihsan, alastu birabbikum, aku Tuhanmu apa bukan? Wahai Haji Muhammad Yusuf, alastu birabbikum, aku Tuhanmu apa bukan? Muslihin, aku Tuhanmu apa bukan? Kata Allah. Kita semua serempak menjawab, qalu bala syahidna, ya, aku bersaksi engkau Tuhanku ya Allah. Maka di sini lewat Al-Quran Nabi menyampaikan, ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum, wahai hamba-hambaku, kata Allah, takutlah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu. Apa janji Allah? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, orang-orang yang berbuat baik di dunia itu memperoleh kebaikan. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsirnya, kebaikan itu apa yang diperoleh untuk kita yang berbuat baik. Mak, berbuat baik itu apa, Ustaz? Ibnu Katsir menyampaikan berbuat baik adalah wa'amilus sholihah. Segala yang diperintah oleh Allah itu namanya kebaikan. Lah kalau malam ini melangkahkan kaki sebelum sholat maghrib menuju majelis taklim al-falah yang kita cintai, dengan mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kuserahkan padamu ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolonganmu, aku melangkahkan kaki yang kanan dulu untuk mencari ridhamu ya Allah. Makanya kita kalimatnya Allahumma inni as'aluka ridhaka, aku minta ridhamu ya. Kalau bicara horizontal yang lain, sering kita sampaikan ada kepekaan sosial. Apa itu? Berbagi terhadap sesama. Nah, orang yang berbuat baik di alam dunia, Allah akan membalas hasanah dengan kebaikan. Apa kebaikan itu? Alam sorga. Ingat, wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah sangat luas. Waktu ziarah Wali Songo tahun yang kemarin dan kemarinnya dipimpin oleh Haji Muhammad Ihsan, waktu itu belum haji, dengan dikomandoi kedua oleh Pak Ustadz Tobroni. Itu ketika naik bus dari Jakarta langsung meluncur ke makomnya Kanjeng Maulana, siapa itu waktu itu pertama itu, yang kedua itu banyak yang ngomong, Pak ini kok gak nyampe-nyampe, pantat sudah panas, mata udah tidur, kok gak nyampe-nyampe, lama amat ya. Ini baru ke Jawa, naik mobil butuh 6 jam, butuh 12 jam, ini baru Jawa. Lah kalau kita ke Arab Saudi Pak nggak pakai pesawat, dulu pakai kapal 3 bulan 6 bulan. Sekarang yang pakai pesawat canggih. Saya kemarin hari Sabtu itu ada orang tunangan yang perempuan orang Indonesia
tepatnya orang Srengseng Kedoya, Kedoya Bonjolok, laki-lakinya orang Kanada. Orang iso ngomong Indonesia, ngomong Inggris, saya nggak bisa, jadi nggak nyambung. Jaga sembuh bawa bolok terus. Jadi Ustaz goblok dikit lah. Saya tanya, Mas, pakai bahasa Inggris selesai, tapi sekarang ulangin nggak bisa. Berapa lama naik pesawat Indonesia Kanada? 23 jam. Astagfirullahaladzim. Itu udah pesawat super yes. Itu pulang pergi ke Madinah ke Jakarta lagi. Luas itu, wa ardullahi wasi'ah. Kata siapa bumi itu kecil? Tapi kalau sudah bicara ahli astronomi, ada bumi Pak, di sebelahnya ada matahari, gedenya matahari berpuluh-puluh kali lipat bumi. Maka bumi hilang kalau sudah nonton matahari. Atas matahari ada planet. Maka kalau dilihat gambarnya, bumi hilang total, matahari hilang total. Ada planet yang terbesar, ribuan kali lipat matahari. Berarti Allah itu maha besar. Pantas Allahu Akbar. Terus apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa kata Allah? Janji untuk orang-orang yang iman. Orang sabar kan karena iman, muncul sabar karena percaya sama Allah. Karena Allah menyampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian itu untuk menguji kita. Terus kita sabar. Orang hidup ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sehat. Ketika sakit sabar, ketika miskin sabar enggak? Serius. Wong dersulo terus. Dersulo bahasa Indonesia ngeluh. Ngeluh. Ya Allah, kenapa aku miskin ya Allah? Mau beli HP aja susah, Android supaya bisa nonton YouTube ya Allah. Ini disorting tiap minggu saya upload di YouTube Ustaz Muslim, nggak ada yang nonton. Pelit loh. Ini bukan pelit masalah kuotanya, kagak punya HP masalahnya. Terus nggak pernah nonton. Ini kan tiap minggu hari Rabu sudah diupload di YouTube saya. Buka, kan ada tanggalnya di situ. Kajian Al-Falah, kajian mingguan Majelis Taklim Al-Falah kan ada di, nggak ada di sini ya. Nanti di YouTube ada itu. Tonton dong. Haji Yusuf juga nggak punya HP, nggak punya HP. Sekarang dakwah itu harus pakai dunia gaib juga, ini masalahnya. Ingat janji Allah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini pahala ini presentasinya banyak. Kalau bicara pahala tanpa batas, nanti kita akan dikarunia besar di alam surganya Allah. Tapi untuk alam dunia ini, orang-orang yang sabar menghadapi kemiskinan, orang-orang yang sabar ketika ibadah, nanti akan mendapat rezeki juga tanpa batas. Gak ngerti kita syaratnya sabar itu gimana Ustaz? Kan sabar ada 3 Pak. Udah pernah kita bahas itu melalui ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan lewat sabar dan sholat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada sabar ala ta'ah, sabar alal maksiat, sabar alal musibah. Sabar ala ta'ah kayak apa? Kita lagi taat nih, menjalankan perintah, ngaji perintah, sholat perintah, berketepatan. Malam ini umpama ada bola. Ada ya? Oh, batas gino itu dari tadi pesan loh ini. Gak usah lama-lama Ustaz. Ada sama aja. Tapi kita tetap duduk ngaji, sabar ini namanya kita.
Nah ini as-sabru 'ala ta'ah. Terus as-sabru 'ala maksiat kayak apa? Ketika kita bicara dunia maya saat ini, Pak, di sini banyak tontonan yang tidak mendidik, banyak wanita membuka aurat, rasanya gampang ini tangan pengen buka. Wanita-wanita cantik, wanita tidak berjilbab, wanita tidak pakai celana panjang, wanita tidak pakai baju panjang, bahkan sampai wanita yang apa itu? Kamu nggak ngerti terus, kamu nggak punya HP kamu itu. Rasanya tangan pengen tapi sabar kita. Ini dapat pahala ini. Terus as-sabru 'ala musibah. Ketika mendapatkan musibah, tadi saya mencolatkan jenazah. Nanti saya tiap pagi nyolatin jenazah. Di sini ada yang pengen saya sholatin? Itu itibar untuk saya, tapi saya kok khasyatullahnya kurang, rasa takutnya Allah kok kurang saya itu, Masya Allah. Apa kena musibah? Contoh, dagangan hari ini saya dengan bakso modal 200.000 kok cuma dapat 150. Itu udah usah ngeluh, Allah udah adil. Masa gak laku? Emang orang matanya pada buta apa ya? Ini gimana? Nah, itu namanya kan nggak sabar adanya musibah itu. Sabar itu dengan adanya apapun kejadian yang menimpa, ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ingat, pahala untuk kita bighairi hisab, hanya Allah yang akan memberi. Satu, ya Allah untuk orang-orang yang iman. Yang kedua, menjanjikan syukur dengan tambahan nikmat. Orang yang mau syukur itu pasti orang iman. Ayat ini sangat terkenal. Ini suka dibaca oleh para mubalighina wal mubalighat, asadid wal asadidah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa in ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saya akan ngambil tafsirnya dulu dalam tafsir Ibnu Katsir. Sabar sahabat sekalian, saya tak buka tafsir surat Ibrahim ayat yang keberapa tadi? 7. Ibrahim ayat yang ke-7. Kita buka tafsir Ibnu Katsirnya. Kenapa Ustadz bawa laptop? Saya ingin pamer. Emang saya nggak punya, saya juga punya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalimat wa ita'adzana rabbukum la in syakartum. Di sini kalimatnya kalau bicara la in syakartum la azidannakum, ay la an syakartum ni'mati. Kalau kamu berterima kasih atas nikmatku, alaikum la azidannakum minha, akan aku syukuri. Kalau nikmat Allah kita hitung, kita tidak mau menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Coba kita hitung. Nikmat napas, nikmat memandang, nikmat berkedip, nikmat kuping kita mendengar. Oh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat yang dilimpahkan oleh Allah, kita nggak pernah minta itu. Sering saya sampaikan, ya Allah, kalau Tuhan kita ngomong, tolong dong nanti malam kan ngaji di Al-Farah. Tiap minggu malam Senin saya ingin berangkat, tolong sehatkan jasmani saya ya Allah. Nggak pernah doa begitu kan? Halo? Doanya ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Ini konveksi kok sepi ya Allah. 3 bulan lagi ya Allah puasa. Biasanya kalau mau puasa rame ya Allah, kok sampai saya ngisep.
Kau Ustaz tahu? Tahu lah. Teman saya bos-bos. Ini banyak bos datang. Terutama bos obor. Kita gak mampu itu. Maka dulu pernah saya sampaikan ada sebuah cerita. Ada alim ulama ibadah 500 tahun tanpa pernah maksiat. Ini ulama ibadah gak pernah maksiat, gak pernah nonton organ tunggal, gak pernah datang ke pasar, gak pernah datang ke mall, gak pernah dengerin orang ngomong hidup pikuk, gak pernah iri dengki, gak pernah itu orang itu. Ibadah 500 tahun, singkat kata ini orang akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya orang ini, kamu akan saya masukkan ke surga, tapi tolong jawab, kira-kira apa sebabnya kamu saya masukkan ke dalam surga? Ini orang jawabnya sombong. Oh, engkau ya Allah memasukkan aku ke dalam surga karena aku ibadah di dunia 500 tahun. Mataku tidak pernah berkedip untuk maksiat kecuali hanya untuk zikir padamu, ingat padamu, ibadah kepadamu ya Allah, sujud mencari ridhamu. Saya tidak pernah maksiat satu kedip mataku ya Allah, maka engkau pantas memasukkan aku dalam surga. Apa jawab Allah? Mereka ambil laki-laki ini masukkan ke dalam neraka. Kaget masuk. 500 tahun ibadah ujungnya neraka. Kita ibadah sudah berapa tahun? Muslim sekarang umurnya 41 tahun. Ibadah yang serius belum pernah saya itu serius itu. Emang serius kayak Pak Ustaz? Ibadah hanya mencari ridha Allah. Emang Ustaz minta apa? Kaya. Serius. Coba kalau hari Jumat, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini ya Allah, berikan aku kekayaan ya Allah, bihalalika man haramik, dari rezeki yang halal jauhkan dari yang haram ya Allah. Doa begitu gak kira-kira? Doa yang ya Allah, apa sampai detik ini aku ibadah ini loh, gak minta ridhoi aku ya Allah. Saya itu ibadah yang kayak serius itu kalau punya utang serius. Emang sekarang Pak Ustadz gak punya utang? Laki-laki ini ya Allah, ntar dulu kok bisa dong? Kok bisa saya dimasukkan neraka saya udah ibadah ya Allah? Coba kalkulasi, malaikat ambil kalkulator. Nikmat satu mata dihitung, nikmat satu mata dihitung. Ini nikmat selama hidup matanya tidak pernah sakit, dikalkulasi. Ibadah 500 tahun cukup apa enggak untuk bayar nikmat satu mata? Dikalkulasi tidak cukup mas. Ternyata operasi mata kalau katarak, kalau sakit, kalau mau buta, operasi yang paling murah 6 juta. Sekali operasi 6 juta. Kalau tiap hari operasi 6 juta kali 365 hari berapa itu duitnya? Kali umurnya 41 tahun sekarang muslimin ini, berapa mampu menyimpan satu mata? Ketika dikalkulasi ibadah 500 tahun tidak cukup untuk bayar nikmat satu mata. Subhanallah. Belum nikmat satu mata lagi, belum dua telinga, belum dua lubang hidup, belum mulut, belum otak, belum rambut, belum tangan dan semuanya. Subhanallah. Maka syukur yang kayak apa di sini kalimatnya? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu. Maka janji Allah yang beriman, syukur saya tambah kamu. Yakin apa tidak? Masalahnya ini keyakinannya yang kurang. Ustaz, memang kan saya sudah selalu ikut ngaji sama Pak Ustaz, tapi kok yakin ini belum mantap-mantap Pak Ustaz. Ini gimana? Iman saya ini dulu Ustaz, ini iman yang kayak apa? Loh, iman menurut Syekh Nawawi ada 5 mas. Ada iman taklid, iman yakin, iman ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini proses iman taklid kayak apa? Ya milu-milu aja ikut. Orang sholat ikut sholat, orang ngaji ikut ngaji, orang masuk masjid ikut masuk masjid, orang sedekah ikut sedekah, bos ikut-ikutan boleh itu. Tapi syaratnya ngaji lah
harusnya begini tujuannya kepada Allah. Muncul nanti keyakinan. Kalau baru-baru nggak yakin ya wajar, tapi tetap Ustaz, usahalah selalu istighfar pada Allah Subhanahu. Yang ketiga, menjadikan infak dengan ganti darinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Awas kalimatnya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Ini yang kadang kita nggak yakin. Terus barusan ngasih duit berapa? 2.000 kan? Nggak kelihatan terus kamu tuh. Barusan Pak mulai meyakini ini satu ayat ini aja. Wa ma anfaqtum wa malan opo anfaqtum kang sedekah sira min sayin saking opo wae dari apapun yang kamu infakkan, yakin diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah gantinya dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sublatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Satu akan dibalas 7, 7 akan beranak menjadi 700, 1 dibalik 700 oleh Allah Subhanahu. Tadi yang ngasih 10.000 nih, plak, itu nanti tumbuh 70 tumbuh 700, jadi 10.000 dikali 700 berapa jadi? Ini kadang-kadang kita ini 10.000, ini nanti malam saya akan ngopi, habis ngopi ngerokok, ini minimal goceng, kan ada gorengan 2.000. Kalau begitu saya 2.000 aja sudah kok. Pelit. Nyotak kopi 1.000-an sih. Kembali pada ayat, ayo kita itu meyakini ini lah. Saya ini lagi berusaha dan berupaya. Wa anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Sedekah Allah yang akan menggantinya. Insya Allah. Siap apa tidak? Siap. Menjadikan yang mengingat Allah pasti diingat olehnya. Fadkuruni adzkurkum, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Al-Baqarah 152. Saya tak buka di sini dulu. Jamaah sekalian, lanjutkan satu lagi aja ini. Sampai nomor 4 aja, ngambil 5 sampai 10 dibuat. Ini akan datang. Jadi kalimatnya fadkuruni adzkurkum, di sini tafsir Ibnu Katsir menyampaikan, saudara sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Hasan Basri fi qawlihi fadkuruni adzkurkum. Syekh Hasan Basri menyampaikan, fadkuruni, kamu ingat padaku, kata Allah, adzkurkum, aku akan ingat kepadamu. Apa maksudnya? Itulah bahasanya. Qala udkuruni, kata Allah, kamu ingat aku, fi maftaratu alaikum, apapun yang aku wajibkan kepadamu, jalankan, maka kamu akan ingat padaku. Itu hakikatnya. Kalau menurut Sa'id bin Jubair, udkuruni bitaati, jadi kalau kamu itu zikir atau ingat padaku, maksudnya taat. Kata-kata adzkurkum, aku ingat padamu, kata Allah, bimaghfirati, aku akan ampuni dosa-dosamu. Kalau selalu ditanya, kita punya dosa apa tidak? Punya. Allah menyampaikan, fadkuruni, ingat padaku, taat padaku, ibadah padaku, adzkurkum, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Maka cara menghapus kesalahan dan dosa kita sebenarnya gampang, tapi jangan gampang bikin dosa, jangan gampang bikin kesalahan. Walaupun ada satu makalah syair, wajadidin taubatan lil auzani la tayasam min rahmatil ghafari. Ketika kamu berbuat kesalahan, maka buru-buru untuk segera istighfar, buru-buru untuk minta ampunan, supaya kamu jangan terputus rahmat dari Allah Zat yang Maha Ghafar.
Jadi kata-kata fadkuruni, ingatlah padaku, artinya taat, adkurkum, maka aku akan ingat padamu. Kesimpulan jamaah sekalian dari nomor 1 sampai nomor 40, janji Allah untuk kita orang-orang yang beriman, istri kita, anak cucu semuanya. Pertama, menjanjikan kesabaran dengan pahala hanya Allah yang akan memberinya. Artinya tanpa diduga-duga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala dunia berupa kebaikan baik dengan tetangga, baik rezeki kita, baik ekonomi kita, baik ibadah kita, kalau di alam surga, alam akhirat mendapatkan pahala kebaikan berbentuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan syukur dengan tambah nikmat. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah seperti kita sampaikan, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka Allah akan menambahkan kenikmatan untuk kita. Kalau kenikmatan berupa rezeki, syukur cara kepada Allah pertama dengan infak dan sedekah. Kalau belum masuk zakat mal, tapi kalau masuk pada zakat mal, yaitu dengan zakat. Ya, kalau kata-kata orang zakat itu jangan mindsetnya hanya zakat fitrah. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Yang nomor 3, Allah menjanjikan infak dengan ganti darinya. Apapun yang kita infakkan maka akan diganti oleh Allah. Yang keempat, kalau kita ingat Allah maka Allah akan mengingat kita. Hakikatnya ingat menjalankan perintah larangan, adkurkum, Allah ingat pada kita. Hakikatnya akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Walhamdulillahi rabbil alamin.